Mitra Muslim, sedang ramai tentang eskalasi ketegangan di Gaza yang mempengaruhi Masjidil Aqsa di Yerusalem. Saya hanya ingin sedikit menggambarkan wilayah kondisi yang terjadi di Palestina. Mitra Muslim, bahwa sebetulnya di negara Palestina atau Israel sekarang yang disebutnya ini terdiri dari beberapa side, beberapa bagian. Kalau saya bisa sebutkan, ada bagian A, bagian B, bagian C. Bagian A itu diduduki oleh tepi barat. Tepi barat terdiri dari kota-kota yang di dalamnya adalah masyarakat Arab Palestina, seperti kota Jericho, Bethlehem, Hebron, Ramallah, Jenin. Itu adalah semuanya diduduki oleh warga Palestina. Di side B atau bagian B bisa saya kategorikan adalah kota atau daerah di mana di dalamnya adalah warga-warga Israel. Contohnya Tel Aviv, Yafa, Haifa, Nazaret, dan sebagainya. Tel Aviv juga di dalamnya, Askalan juga di dalamnya, itu isinya atau masyarakatnya adalah masyarakat dari Israel. Sementara di bagian C, yang bagian C ini adalah diduduki oleh warga negara Arab Palestina dan juga warga negara Israel Yahudi. Nah, di mana Masjidil Aqsa? Masjidil Aqsa itu berada di kota Yerusalem, di mana di dalamnya adalah diduduki oleh masyarakat Israel maupun masyarakat Palestina. Jadi mereka bersatu padu dalam satu areal namanya Yerusalem. Dan Yerusalem terbagi dua, kota Yerusalem Barat maupun Yerusalem Timur. Yerusalem Barat itu adalah masyarakat warga Israel yang tinggal di kota Yerusalem Barat. Sementara Yerusalem Timur itu adalah warga masyarakat Arab Palestina yang tinggal di sana. Nah, posisi Masjid Aqsa ada di mana? Kebetulan posisi Masjid Aqsa berada di dalam kota tua Yerusalem Timur. Itu yang pertama. Yang kedua, Gaza di mana? Gaza sendiri. Gaza terpisah dari kota-kota yang tepi barat atau Difal Garabia. Dia justru berbatasan dengan atau dikelilingi negara-negara atau kota-kota Israel. Askalan di utara, kemudian Tel Aviv, kemudian Rafah, Rafah, dan juga negara-negara Israel lainnya. Sementara di baratnya adalah Laut Mediterania. Jadi memang Gaza terpisah secara umum dari negara-negara kota-kota sahabat yang di tepi barat. Kemudian jarak antara kota Gaza atau jalur Gaza dengan Yerusalem yang di dalamnya ada Masjid Aqsa itu kurang lebih 90 km. Ya, 90 km. Adapun jarak antara kota-kota tepi barat yang tadinya di Bethlehem, Jericho, Hebron dengan Masjid Aqsa itu berjarak, ada yang jarak 15 km, ada yang 20 km ke Jericho, atau bisa ditempuh dengan perjalanan mobil ke Jericho itu kurang lebih 45 menit, ke Hebron juga 45 menit, ke Bethlehem juga yang di dalamnya adalah mayoritas masyarakat Kristiani Arab Palestina itu kurang lebih 15 menit. Ini tentang peta. Yang ketiga, orang-orang tepi barat yang ada di Hebron maupun di Bethlehem atau di Jericho ini dilarang masuk ke dalam kota Yerusalem. Ya, sekali lagi, jadi tepi barat, orang yang tinggal atau Palestina, orang Arab Palestina yang tinggal di tepi barat itu tidak semena-mena bisa masuk ke dalam kota Yerusalem, karena Yerusalem adalah bagian daripada Israel dan Palestina. Ya, jadi orang tepi barat tidak akan bisa semudah itu bisa masuk ke dalam kota Yerusalem atau apalagi ke dalam Masjidil Aqsa, sehingga mereka memberontak ingin masuk dulu ke kota Yerusalem baru bisa melaksanakan sholat di Masjidil Aqsa. Adapun orang Palestina Arab atau Arab Palestina yang berada di kota Yerusalem, dia punya dua identitas. Pertama, identitas sebagai Arab Palestina, kedua sebagai identitas orang Palestina Israel. Dan mereka boleh pergi ke negara yang side A tadi, yaitu kota Difal Garbia atau tepi barat seperti Hebron, Yerusalem, Bethlehem, Jericho,
atau mereka juga bisa pergi ke kota Tel Aviv atau negara kota-kota Israel. Itu perbedaannya. Nah, pada saat ini mereka memang tidak dibolehkan untuk masuk ke Yerusalem sejak ekskalasi yang terjadi di Gaza. Bahkan melaksanakan sholat di Masjidil Aqsa saat sekarang ini tidak diperbolehkan untuk warga Arab yang berusianya di atas 55 tahun untuk masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Katakan orang Hebron, orang Jericho mempunyai surat masuk ke kota Yerusalem, mereka boleh masuk ke dalam kota Yerusalem Timur atau Yerusalem Barat. Tetapi mereka tidak bisa masuk ke dalam Masjidil Aqsa karena dibatasi oleh tentara-tentara Israel. Mereka boleh masuk di bawah usia, mereka boleh masuk di atas usia 55 tahun. Nah, sementara kota Yerusalem atau Masjidil Aqsa dikelilingi oleh kota tua milik Palestina, kota tua milik Nasrani, kota tua milik Jewish, milik Israel atau Yahudi, kota tua milik Armenia. Nah, mereka itu boleh masuk ke dalam Masjidil Aqsa sekalipun usianya di bawah 45 tahun karena mereka adalah penduduk asli dalam kota tua tersebut. Adapun Yerusalem Timur yang betul-betul ada di kota tersebut di dalam area Yerusalem, karena Masjid Aqsa di dalam Yerusalem kan. Nah, warga masyarakat Yerusalem Timur yang jaraknya tidak jauh atau mungkin berseberangan dilarang untuk melakukan sholat di Masjid Aqsa di bawah usia 55 tahun. Jadi yang dibolehkan hanya untuk 55 tahun. Adapun bagaimana dengan kita yang turis datang jauh-jauh dari Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura? Nah, dikecualikan. Turisme boleh melaksanakan sholat di Masjid Aqsa, masuk ke Masjid Aqsa usia apapun. Jadi peraturan ini hanya berlaku untuk orang-orang Arab Palestina, bukan untuk turis. Jadi bagi kita, bagi mitra muslim yang ingin melaksanakan sholat dan ziarah ke Masjid Aqsa, Masjidil Aqsa alhamdulillah sampai dengan saat sekarang ini masih terbuka. Mudah-mudahan kita akan dapat bisa ziarah ke Masjid Aqsa di saat-saat yang akan datang. Demikian laporan saya Edi Hamdi dari Satriani Wisata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.